Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi tentang statistika. Sebelumnya kalian sudah mengenal pendahuluan apa itu statistik dan jenis-jenis data, dan juga pengolahan data untuk data tunggal. Nah, kali ini kita akan belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Sebelum membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok, kita harus tahu dulu unsur-unsur yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi ya. Perhatikan tabel di samping. Oke. Unsur yang pertama yaitu adalah kelas interval. Kelas interval itu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Ini pada contoh tabel distribusi frekuensi ini kelas interval pertama dari 42 sampai 44, kelas interval kedua dari 45 sampai 47, sampai kelas interval terakhir yaitu 60 sampai 62. Oke, unsur yang kedua ada yang namanya batas bawah kelas atau BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Perhatikan, pada setiap kelas interval yang paling kiri ini adalah batas bawah. Batas bawah kelas pertama adalah 42, kelas kedua 45, dan seterusnya. Oke. Selain batas bawah kelas, ada juga batas atas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Ya, ini 44, 47, 50, 53, 56, 59, dan 62. Jika pertanyaannya adalah seperti ini, tentukan batas bawah kelas interval kelima, maka kita tentukan dulu kelas interval kelimanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti intervalnya dari 54 sampai 56. Nah, yang 54 adalah batas bawah, 56-nya adalah batas atas. 54 batas bawah, 56 adalah batas atas kelas interval kelima. Selain batas bawah dan batas atas, ada juga yang namanya tepi bawah kelas, yaitu dimana untuk menentukan tepi bawah kelas tinggal batas bawah dikurangi dengan ketelitian data. Untuk ketelitian data, jika datanya berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Jika data berupa bilangannya 1 desimal, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Perhatikan, karena ini datanya bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Untuk menentukan tepi bawah kelas interval ketiga, maka tepi bawahnya adalah batas bawah yaitu 48 dikurangi ketelitian datanya adalah 0,5. 48 dikurangi 0,5 maka hasilnya adalah 47,5. Terus tepi bawah kelas interval kelima, berarti yang ini ya, kelasnya adalah 54 sampai 56, maka tepi bawahnya tinggal batas bawah yaitu 54 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 53,5. Selain tepi bawah, ada juga yang namanya tepi atas, yaitu tinggal batas atas kelas ditambah dengan ketelitian datanya. Untuk kelas interval ketiga, maka tepi atas kelasnya yaitu tinggal 50 ya, yang batas atas ditambah dengan ketelitian data 0,5. Jadi 50,5. Untuk kelas interval kelima, perhatikan batas atas yaitu 56 ditambah 0,5, maka tepi atasnya 56,5. Oke, selain itu ada juga nilai tengah. Nilai tengah, kalian tinggal cari saja tengah-tengah dari data di setiap kelas. Boleh juga menggunakan rumus seperti ini, di mana untuk menentukan nilai tengah yaitu tinggal setengah dikalikan dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah.
ditambah dengan batas bawah. Oke, nilai tengahnya yaitu tinggal setengah kalikan dengan batas atas ditambah dengan batas bawahnya ya. Atau juga bisa kita hitung pakai jari begini. Kita contoh misalkan untuk kelas interval pertama yaitu dari 42 sampai 44. Maka kita cari tengah-tengah antara 42 dengan 44. Datanya kan 42, 43, 44. Maka tengah-tengahnya kan yang ini. Maka 42, 43, 44. Maka tengah-tengahnya adalah 43. Nah, untuk 45 sampai 47 maka tengah-tengahnya atau nilai tengahnya adalah 45, 46, 47. Tengah-tengahnya adalah 46 begitu ya. Dan seterusnya. Nih. Kelas interval ketiga 48 sampai 50 maka 49, kelas kelima 54 sampai 55 maka nilai tengahnya adalah 55. Oke, selain itu ada yang namanya banyak kelas. Banyak kelas yaitu banyak kelas interval pada tabel distribusi frekuensi. Tinggal lihat saja ada berapa kelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini banyak kelasnya ada 7. Terus ada lagi panjang kelas. Panjang kelas adalah nilai dalam satu kelas interval. Ini. Kita ambil salah satu kelas saja. Misal ambil kelas interval pertama dari 42 sampai 44. Maka panjang kelasnya dihitung dari 42, 43, 44. Maka panjang kelasnya yaitu 3. Atau kalian bisa ambil 2 batas bawah dari kelas yang berdekatan, kemudian tinggal dikurangi. Misal yang ini 45 dikurangi 42, maka hasilnya adalah 3. Panjang kelasnya tetap 3. Ada beberapa cara ya. Boleh juga mengambil batas atas. Berarti 47 dikurangi 44. Mau hitung sendiri juga tidak apa-apa seperti tadi ya. Kalau mau hitung sendiri, ambil satu kelas, kemudian hitung data dari 42 sampai 44 ada berapa? 42, 43, 44, maka panjang kelasnya ada 3. Oke, berikutnya menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Langkahnya yang pertama adalah tentukan dulu jangkauan data, di mana untuk menentukan jangkauan data tinggal cari datum maksimum, kemudian nanti dikurangi dengan datum minimumnya. Kemudian tentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Stargess, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dan N-nya itu adalah banyak datanya. Kemudian tentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan J per K. J-nya adalah jangkauan, K-nya adalah banyak kelas. Nah, kemudian ini berikut contoh. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Nah, ini kan datanya masih menyebar seperti ini. Kita akan buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, tentukan dulu dari data ini mana datum maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah yang ini 92 dan datum minimumnya adalah 38 ini ya. Yang paling kecil adalah 38, paling besarnya 92. Maka jangkauannya berarti tinggal 92 dikurangi 36, hasilnya adalah 54. Kemudian tentukan banyak kelas. Pakai aturan Stargess, 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log, banyak datanya kan ini 40, maka logaritma dari 40. Logaritma dari 40 dengan kalkulator hasilnya adalah 1,602 sekian-sekian dikalikan dengan 3,3 hasilnya adalah 5,29 ditambah 1 hasilnya 6,29. Maka kita bulatkan menjadi 7. Nanti kita akan buat
kelas sebanyak 7 kelas. Nah, terakhir kita hitung panjang kelasnya. Tinggal jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi adalah 54 dibagi dengan banyak kelasnya 7, hasilnya adalah 7,7, kita bulatkan menjadi 8. Nah, jadi datanya akan terbagi seperti ini. Tadi kan dimulai dari 38 nilai terkecil. Panjang kelasnya adalah 8, berarti hitung dari 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, karena panjang kelasnya kan 8 ya. Dilanjutkan untuk kelas berikutnya berarti dimulai dari 46 sampai 53, dilanjutkan 54 sampai 61 dan seterusnya. Kemudian tinggal buatkan saja tabelnya seperti ini. Nilai dari untuk kelas interval pertama dari 38 sampai 45, kelas interval kedua 46 sampai 53. Cek ya, panjang kelasnya adalah 36 sampai 45, berarti tadi kita hitung betul 8, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Betul ya, ada 8. Kemudian banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan semua datum harus masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi kan nilai terendahnya adalah 38, tertingginya adalah 92. Ini semuanya sudah masuk ya. Nah, untuk menentukan frekuensi sekarang tinggal untuk mengisi kelas interval pertama, kan ini dari 38 sampai 45 ya. Nah, maka nanti dicari dari sini, dari 38 sampai 45 ada berapa data? 38 ya, berarti masuk sampai 45, berarti 40 masuk, yang lainnya tidak masuk. Nah, maka frekuensinya nanti di sini 2. Kalian boleh urutkan dulu data yang tadi di soal, atau juga menggunakan tali atau turus juga boleh, atau ceknya satu-satu, boleh dicoret-coret atau dengan ditandai dengan tanda yang berbeda. Misalkan untuk kelas pertama kalian nanti di soalnya beri tanda segitiga, yang ini lingkaran, yang ini persegi, atau yang lain-lain. Silahkan tekniknya, yang penting semuanya harus masuk. Ini jumlahnya totalnya adalah 40 sesuai dengan yang tadi. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya boleh pakai rumus, yaitu berarti setengah kali 38 ditambah 45, hasilnya adalah 41,5. Atau cari tengah-tengah antara 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, maka datanya tengah-tengahnya terletak antara antara 41 dengan 42, maka tengah-tengahnya adalah 41,5. Nah, ini adalah histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk membuat histogram datanya adalah dari sini. Tapi kalian harus menentukan dulu tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas interval. Untuk kelas interval pertama kan dari 38 sampai 45, maka batas bawahnya adalah maka tepi bawahnya adalah 37,5, tepi atasnya adalah 45,5. Nih, 37,5 sampai 44,5. Tadi frekuensinya adalah 2 ya. Ini frekuensinya 2. Nah, kalian buat dulu diagram batang seperti ini yang berhimpit ya. Yang ditulis di sini adalah tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas di setiap kelas interval. Nah, yang bentuknya batang-batang seperti ini adalah histogram. Sedangkan yang garis ini kalian tinggal tarik aja dari titik tengah atau nilai tengah masing-masing, kemudian dihubungkan dengan penggaris ya. Ini adalah poligon frekuensi. Begitu.
Nah, untuk tugasnya silahkan nanti ini dibuatkan tugas terstrukturnya. Ini individu, dikerjakan secara individu dan akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Boleh dikerjakan di buku, di kertas pakai manual, atau juga boleh menggunakan Excel atau Word, silakan. Nah, untuk tugas mandirinya seperti ini akan dikumpulkan paling akhir pada tanggal 31 Maret 2021 ya. Ini tugas kelompok. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan di grup bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.